Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الأمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Faya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita, mengembalikan nyawa kita setelah diambil separuhnya, diperkenankan kita ketika bangun tidur untuk menerjang hujan, walaupun sekarang sudah selesai, Pak. Dapat hujan. Tasih gerimis ya, untuk menerjang hujan untuk apa? Untuk memulai hari kita dengan kebaikan, untuk memulai hari kita dengan kebaikan. Memang seperti itulah surga. Kadang kita harus menerjang badai, mungkin rodok napa niku atau mungkin kadang hanya rintik-rintik hujan saja, atau mungkin ada rintangan yang harus kita lalui. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percayalah bahwasanya setiap semakin berat ujian yang kita dapatkan di dunia ini untuk menjalankan ketaatan kepadanya, maka akan semakin mudah surga untuk kita gapai, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita berharap dengan kita bisa memulai awal hari kita dengan mengaji, kita memulai awal hari kita dengan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengakhiri kehidupan kita di hari ini juga, sebelum berlanjut ke hari yang esok, atau mungkin hanya sampai di hari ini saja. Kita berharap semoga hari ini Allah pun juga berkenan untuk menutup kehidupan kita dengan yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Malik, ya, Imam Malik, guru dari Imam Asy-Syafi'i, itu pernah mengatakan seperti ini: Adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna dunya. Saya melihat para ahlul ilmi di tanah kami, Madinah, Pak, di masa beliau. Beliau termasuk dari kalangan tabi'ut tabi'in. Kami melihat ya, para ahlul ilmi, para ulama di negeri kami di Madinah, dari kalangan tabi'ut tabi'in, mereka biasa seperti biasa, masih sibuk dengan dunia, mencari dunia. Jadi terus kemudian masih ikut berlomba-lomba pula untuk mengumpulkan harta dan lain sebagainya. Wa yukhalitun nas, dan mereka juga berkumpul dengan manusia, gojekan melu gojekan, seneng-seneng juga ikut seneng. Kalau misalkan ada hiburan juga ikut terhibur dan lain sebagainya. Hatta ya'tiya li ahadim arba'una sanah. Senantiasa seperti itu sampai apabila sudah datang kepada salah satu di antara mereka seseorang dari para ulama yang dilihat oleh Imam Malik, itu mesti kalau masih muda ya, terus kemudian masih umur 30 tahun, itu masih cek golek duit, ya, seperti kita Pak. Masih demen untuk cari uang, masih demen untuk mengumpulkan harta, masih demen untuk gembul dengan manusia. Lek misalnya pas seneng ya melok seneng, lek misalnya pas bahagia melok bahagia, dolanan ya melok dolanan. Sampai ketika sudah mencapai umur 40 tahun, faida atat alaihim i'tazalun nasa wastaghfaru rabbahun. Kalau sudah sampai umur 40 tahun, maka para ulama di zaman Imam Malik, berarti para ulama salafus salih
Itu mereka kalau sudah mencapai umur 40 tahun, mereka mulai rodok nyingkir, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak untuk meminta ampun atas kesalahan-kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin banyak di antara panjenengan yang sudah mencapai umur 40 tahun. Nggih, Pak. Ya, banyak, mayoritas sudah ada 40 tahun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau hidup kita itu sesingkat siang hari, hidup hanya sesingkat siang hari. Loh, kok bisa sesingkat siang hari? Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, satu hari satu malam itu di surga seperti 1000 tahun di dunia. Nah, kehidupan kita tidak ada 100 tahun Bapak Ibu, tidak ada beberapa jam dalam sehari. Maka saya gampangan itu adalah sesingkat sesiang hari saja. Hidup kita seakan itu hanya dari pagi sampai maghrib saja. Maka umur 40 tahun itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah seperti di sore hari. Kalau misalkan panjenengan sudah sore hari, panjenengan punya putra, dolan ning ndi ngendi terus wis sore, niku yang diperintahkan kepada putra kita apa, Pak? Pulang. Lainnya sebelum pulang suruh ngapain? Suruh mandi. Pulang suruh mandi. Nyapa kok dadak mandi barang? Adus ndak pliket. Keringetin ning ndi-endi. Walaupun begitu pula dengan panjenengan nggih. Kerja seharian, pulang-pulang suruh mandi, nggih, Pak. Begitu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita kalau sudah 40 tahun, itu sudah pun wayahe kon mulih, nggih. Maka kita disuruh mandi dulu. Pliket awakmu. Bekerja seharian, dolanan seharian, anak kecil mainan seharian, yang sudah dewasa bekerja seharian, pliket awake sebelum kemudian istirahat, sebelum pulang atau mungkin setelah pulang suruh mandi dulu, nanti baru istirahat. Begitu pula Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita 40 tahun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka wis wayahe adus, okay. Sudah terlalu banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah aktivitas yang membuat badan kita ini penuh lumpuran dosa. Maka kita harus mensucikan jiwa, membersihkan hati, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, lebih banyak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini Pak, ketika hidup di atas tanah Bapak Ibu, dikasih satu ujian saja. Ujiannya napa? Pas wayahe bayar SPP, ini anak ora enek duit, bingung napa mboten bingung? Bingung nggih? Ustaz ora pernah ngrasakne. Walaupun saya ndak pernah ngrasakne. Ya, tapi kan saya juga punya orang tua. Lek misale pas wayahe ngoten mesti ya terucap kadang, wah wis wayah bayar SPP. Nggih napa nggih, Pak? Ya. Wis wayah bayar SPP Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ndak ada uang, bingung kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita. Kita Bapak Ibu ya, Bapak Ibu susah misalkan kudu mangan tempe tok misalkan gitu. Napa harus cuman bisa mangan sego kecap. Itu misalkan bapak harus makan nasi kecap, ibu-ibu pun juga menemani. Nggih napa nggih, Pak? Nggih napa nggih? Napa terus kemudian Mas mangan gur sego kecap ora sudi aku tak mangan dhewe. Kan mboten nggih, Pak? Ditemani, panjenengan diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan oleh Allah teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa? Anak kita, istri kita, pasangan hidup kita, suami panjenengan, suami ibu-ibu, dikasih support orang-orang di sekitar kita, dikasih support oleh orang tua kita, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas tanah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dijamin rezeki kita oleh Allah, ditemani oleh orang-orang yang kita sayangi, disupport oleh orang-orang di sekitar kita, orang tua kita aja kelimpungan, kita aja kewalahan, kita aja bingung karena tidak bisa bayar SPP, apalagi dengan kehidupan di bawah tanah. Allah sudah tidak lagi menjaminnya, Allah tidak lagi menjamin nanti kebahagiaan kita, karena harus merupakan akibat dari apa yang telah kita lakukan di atas tanah. Di bawah tanah Allah tidak lagi menjamin nanti kamu bahagia, tidak lagi menjamin. Di bawah tanah orang tua kita tidak lagi mensupport kita.
di bawah tanah nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasangan hidup kita, anak-anak kita, tidak ada yang mau menemani kita. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali malah justru kita sibuk untuk memikirkan kehidupan di atas tanah daripada sibuk untuk memikirkan kehidupan di bawah tanah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita perhatikan ketika kita berada di bawah tanah, ketika kita berada di bawah gundukan tanah, ketika kita lihat orang-orang yang sudah meninggal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita teliti, kita perhatikan, tidak ada Pak, tidak ada seorang pun yang ketika dia harus meninggal di bawah tanah punya tanah sebanyak apapun, seluas apapun, punya bangunan sebesar apapun, setinggi apapun, gedung sampai pencakar langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mati akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di lubang 1 kali 2 meter dempet-dempetan. Apa ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang mati kemudian dibangunkan istana, saking demennya dibangunkan istana terus tidak usah dipetini, dibiarkan begitu saja? Ada enggak Pak? Mungkin ada 1-2 wong ranggenah, tapi kebanyakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapapun yang kita miliki, luas tanah yang kita miliki Bapak Ibu yang dirahmati, tidak ada yang kita bawa. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah rumah saja kita dengan tetangga mungkin kita dengan tetangga tidak mau berbagi. Wes saya kalau lemah guru sampai ini kurang ombo, golek lemah sing luwih ombo meneh, bangun rumah yang lebih besar lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ketika kita sudah mati dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala, suruh antri, suruh dempet-dempetan satu dengan yang lainnya di lubang 1 kali 2 meter semuanya. Nggih napa nggih? Nggih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita teliti lagi, tidak ada yang namanya kain kafan itu ada kantongnya. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Ora enek kain kafan kok enek kantongnya mboten enten. Dinggo nyangoni, ndak ada. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, setebal apapun dompet kita, setebal apapun kantong yang kita miliki, kebak duit saiki kebak duit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lepas ruh itu dari jasad kita, maka tidak ada yang kita bawa, bahkan kantong untuk ngantongi duit itu sudah tidak kita bawa lagi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita teliti lagi, ada orang dia ketika bukan dari agama kita, dia kalau misalkan sedang menziarahi orang yang sedang mati, itu membawa buah-buahan gitu Pak, bawa buah-buahan, pakai dupa terus disumet di atas kuburan, ditunggu Bapak Ibu yang dirahmati Allah 1 jam 2 jam sampai 1 hari, bosok ora enek ceritane kok tangan terus kemudian keluar jikok jeruke matur suwun Mbah, enten apa Pak? Ndak ada Pak, ndak ada. Untuk sekedar mengeluarkan tangan aja ndak bisa. Untuk sekedar mengeluarkan tangan saja tidak bisa. Betul kata Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah masuk di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan saja. Tidak bisa tubuh kita kembali lagi. Boro-boro kok seluruh tubuh, tangan hanya sekedar untuk mengambil jeruk yang sudah disiapkan di atas kuburan saja tidak mampu. Apalagi sampai pulang kemudian berinfak, kemudian bisa sholat lagi, kemudian bisa menuntut ilmu lagi, tidak ada yang mampu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melenakan kalian, jangan sampai membuat kalian lupa harta-harta kalian, anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Duwe motor anyar, duwe mobil anyar, akhirnya lupa dirayan ke sana kemari, tapi lupa dirayan ke masjid. Nggih. Nggih napa nggih, Pak? Punya putra baru Bapak Ibu yang dirahmati Allah justru semakin menghalang kita dari majelis-majelis ilmu, menghalang kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan putra kita. Ya termasuk saya sendiri pun juga merasa sibuk dengan anak kecil. Masya Allah, demen kan nggih Pak punya anak masih kecil lagi, imut-imut Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masya Allah, kalau pas pulang niku ditunggu oleh putra-putra kita nggih.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan selanjutnya pada ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan kalian infakkan sebagian dari yang kalian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kalian infakkan sebagian yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang nanti kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka kemudian kalau misalkan sudah datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka dia akan mengatakan, ya Rabb, mbok yo ditunda-tunda dulu, 1 menit panjenengan kasih saya waktu, saya infakkan separuh dari harta saya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala, satu janji dari Allah, tidak akan pernah mengakhirkan satu ajal ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, Pak, menyesal juga. Orang kafir pun juga menyesal. Apa yang disesalkan oleh orang beriman? Kenapa tidak lebih banyak? Sebagaimana seorang sahabat namanya Sya'ban. Seorang sahabat namanya Sya'ban sebelum meninggal, Pak, dia ditunggu oleh istrinya saja. Tiba-tiba sahabat Sya'ban ini mengatakan, ya Allah, kenapa kok tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa kok tidak lebih bagus? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Sya'ban ini, Rasulullah SAW merasa kelangan. Ini sahabat biasanya kalau sholat subuh di pojok sebelah kanan. Ada yang biasanya di pojok sebelah kanan. Ini sahabat kalau subuh di pojok sebelah kanan, mesti datang duluan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, beberapa kali kok tidak datang ini orang. Akhirnya dicari sama Rasulullah, mana rumahnya si Sya'ban. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sholat syuruk, Rasulullah SAW datang ke rumahnya Sya'ban. Sampai di sana itu ketika matahari, ketika unta kecil, anak unta sudah mulai merasa kepanasan, sekitar 9:30. Melaku dari Masjid Nabawi jam 6 sampai ke rumahnya Sya'ban 9:30, 3,5 jam, Pak. Tapi dia pergi ke masjidnya Rasul karena pengen bertemu Rasul. Dia tidak pergi ke Masjid Kuba, dia tidak pergi ke masjid-masjid sekitarnya, tapi karena sering demennya dia dengan Rasulullah SAW, rindunya dengan Rasulullah, kalau pergi saya harus sholat di Masjid Nabawi karena mau sholat di belakang Rasulullah SAW. Ketika disampaikan oleh istrinya kepada Rasulullah apa yang dikatakan oleh sahabat Sya'ban tadi, ya Rasulullah, kok suami saya ngomong seperti ini? Apa maksudnya? Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, kenapa kok tidak lebih jauh? Karena merasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jarak yang dia tempuh selama ini dari rumah ke masjid merasa kurang jauh lagi. Karena diperlihatkan kepada dia pahala bahwa ternyata jarak yang sejauh ini 3,5 jam itu ternyata pahalanya begitu besar. Maka dia ingin, mbok yo mbiyen saya diberi jarak lebih jauh lagi daripada yang sekarang ini. Makanya Sya'ban ini, Bapak Ibu, ditawari oleh para sahabat. Abu Hurairah mengatakan, mbok yo sampean beli bigol, mbok yo sampean beli khimar, mbok yo sampean beli kendaraan, ora usah melaku. Engko lek misale numpak jaran, numpak khimar, numpak bigol. Bigol itu antara persilangan antara kuda dan khimar. Mbok sampean beli kendaraan, nanti kalau sampean beli kendaraan, lek misale banjir, ya sampean bisa terselamatkan. Lek misale enek apa-apa, ya mlayune iso cepet. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Atau kalau ndak begitu sampean mbok yo pindah samping masjid. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata sahabat Sya'ban ini? Beliau mengatakan, saya sangat ingin, ini dia berikan dalam kitab Adabul Mufrad, saya sangat ingin apabila berangkat saya plus pulang saya dituliskan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan satu dosa dari dosa-dosa saya. Maka saya tidak mau untuk memperpendek langkah saya pergi ke masjid. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, kenapa kok tidak yang bagus, yang lebih bagus? Ketika dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedang dalam perjalanan mau ke masjid subuh-subuh, tiba-tiba ada orang miskin kedinginan, Pak. Pas udan, pas niku hujan, dilihat ada orang miskin kedinginan, ndak pakai baju sama sekali, ya, cuman pakai bawahan saja, namanya izar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Padahal si Sya'ban ini dia pakai baju rangkep, baju dalam, terus kemudian masih pakai mantel. Maka melihat orang miskin ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diambil baju dalamnya, dikasihkan kepada orang miskin ini. Ternyata dia menyesal, kenapa tidak mantel saya yang bagus, kenapa tidak mantel saya yang lebih hangat saya berikan kepada orang miskin ini. Ternyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pahala dia memakaikan baju dalam kepada orang yang sedang kedinginan ini. Dia pengen mbok yo ndemben tak kei kabeh, sak mantel-mantelku tak kekne wae. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, kenapa ndak semuanya? Di suatu kali ketika dia berangkat ke masjid juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang miskin, berangkat atau pas pulang. Ada orang miskin, Pak, seorang ibu dengan putranya mampir dulu, kepanasan makan, pengen makan, ketok keluhan tapi nanti makanan. Dilihat putranya itu hanya memakan kurma, Bapak Ibu, memakan kurma, dua orang putra, dua-duanya hanya makan kurma. Ibunya diam saja dilihat. Maka sahabat Sya'ban ketika lewat di situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedang istirahat juga, dia mau makan, lihat ibu ini, maka dia hanya bawa satu roti saja, Pak, sepotong roti dia paruh jadi dua, dikasihkan yang separuhnya kepada si ibu itu supaya dia makan dan dia bagikan kepada putranya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kemudian sebelum mati diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh pahalamu ketika kamu berikan kepada fakir miskin. Maka dia menyesal, kenapa tidak semuanya. Itulah penyesalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang akan didapatkan oleh orang yang beriman ketika berinfak di jalan Allah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi infaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin bisa separuh hartanya, mungkin baru bisa sepertiga hartanya, mungkin berapa. Maka nanti akan tiba masanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan menyesali, kenapa saya tidak berinfak lebih banyak lagi, kenapa saya tidak sholat lebih sergap lagi, kenapa saya tidak puasa lebih rajin lagi, kenapa saya tidak mengaji lebih rajin lagi, kenapa saya tidak baca Al-Quran lebih banyak lagi. Itu akan tiba masanya kita menyesal sebelum kematian kita maupun setelah kematian kita di bawah gundukan tanah. Sebaliknya kalau orang-orang yang kafir, mereka akan menyesal, kenapa saya dulu tidak beriman, kenapa saya dulu tidak mengikuti Rasulullah SAW dan sebagainya. Penyesalan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya tiba di akhir dan tidak akan pernah berbuah kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka kita perlu melihat bagaimana yang dilakukan oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, dia mantunya Rasul, nikah, Pak, dapat dua anaknya Rasulullah. Ruqayyah yang pertama, Ruqayyah radhiyallahu taala anhu, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahi Utsman, kemudian meninggal dunia. Akhirnya Utsman menikah dengan adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum, ditawarkan sama Nabi. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, beliau dijamin masuk surga. Bukan hanya itu, ketika Rasulullah SAW, Rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba Uhud bergetar. Maka Rasulullah SAW, beliau ketuk-ketukkan tongkat beliau, hei Uhud, diam, di atasmu ada Nabi, di atasmu ada seorang Siddiq, dan di atasmu ada dua orang yang mati syahid. Dijamin masuk surga, mati syahid, mantunya Rasulullah SAW. Suatu kali dia kedapatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedang menziarahi kuburan dalam keadaan menangis. Ketika ditanyai oleh sahabatnya, loh wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda menangis? Apakah karena Anda rindu dengan orang yang ada di kuburan itu? Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, menziarahi kubur itu merupakan salah satu hal yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Sebelumnya Rasulullah SAW melarang, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fal'an fazuru, kalau sekarang silahkan kalian mau menziarahi, silahkan ziarahi kuburan. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, karena menziarahi kuburan bisa mengingatkan kita dengan kematian. Utsman bin Affan menziarahi kuburan, menangis dia, Pak. Menangis dia, bukan karena dia rindu dengan yang ada di kuburan itu, tidak disebutkan yang diziarahi siapa. Tetapi apa yang membuat Utsman menangis? Karena dia khawatir kalau nanti mendapatkan siksa di kuburannya. Sampai sahabatnya ini bingung, loh jenengan niku pripun?
dijamin masuk surga, itu dijamin masuk surga, terus dijamin mati syahid, mantunya Rasulullah kok masih nangis? Apa yang perlu panjenengan khawatirkan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Utsman? Rasul hanya menjamin saya surga, Rasul menjamin saya mati syahid, tapi Rasul tidak menjamin saya terhindar dari siksa kubur saya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Utsman yang sudah dijamin seperti itu aja masih mengkhawatirkan dirinya nanti kalau disiksa di kuburannya, apalagi dengan kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bukankah telah sampai kepada kita kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lewat di atas kuburan, terus kemudian beliau menancapkan di situ dedaunan supaya sampai kering, menjadi syafaat buat orang yang ada di kuburan itu. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya salah satu penyebab seseorang disiksa di dalam kuburannya itu karena cebok yang tidak tuntas, gitu Pak. Karena pipis terus cebok, ternyata ceboknya tidak tuntas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hanya sekedar pipis, ceboknya tidak tuntas, itu menyebabkan seseorang disiksa di dalam kuburnya. Apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dosanya daripada itu. Apalagi dengan memaksiati Allah secara sengaja, memaksiati Rasulnya secara sengaja, mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendurhakai orang tua, berbuat zalim kepada sesama. Maka sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang tidak menyiapkan musuh untuknya di akhirat nanti. Capek Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita ngurusi diri sendiri, tapi ternyata secara tidak sengaja, atau mungkin kita sudah sengaja, malah justru menyiapkan banyak-banyak musuh di akhirat nanti yang justru akan menuntut balas pada kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita itu merasa kasihan ketika melihat anak-anak yang ada di Palestina, anak-anak yang ada di Suriah, anak-anak yang kemudian dulu di Poso, mungkin di belahan dunia yang seringkali disiksa. Mereka meninggal dalam keadaan masih kecil nih Pak. Umur 7 tahun mereka sudah meninggal, umur 5 tahun meninggal, masih bayi meninggal. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ketika kita melihat, kalau kita mencari-cari tahu, anak-anak yang ada di Palestina itu Pak, umur 5 tahun, umur 7 tahun, umur 10 tahun itu sudah hafal 1 juz, 2 juz, bahkan sampai ada yang setengah Al-Quran, 15 juz, ada yang sampai khatam Al-Quran, umur 10 tahun khatam Al-Quran Pak, meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini merasa kasihan, ya Allah mereka masih kecil kok meninggal dunia. Yang harusnya lebih dikasihani itu diri kita sendiri. Kenapa Pak? Ya. Mereka mau mati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bawa Al-Quran 10 juz. Mereka mau mati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bawa 1-2 juz saja, 15 juz Al-Quran dibawa semua. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melihat mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai hamba-hambanya yang mau mendedikasikan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendedikasikan hatinya untuk menjaga Al-Quran, menjaga kalamullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sudah, sampean tidak perlu lagi hidup di dunia ini yang penuh kekotoran, tidak perlu lagi capek-capek di sini, pindah kamu ke kuburan, di situ banyak kenikmatan. Yang seharusnya kita kasihani itu Pak, diri kita Pak, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, tapi baca Quran saja kita kadang jarang. Tapi mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih kecil, walaupun mereka tidak baca Quran, walaupun mereka tidak hafal Al-Quran, mereka masih kecil, belum balik, masuk surga Pak. Apalagi mereka masih kecil, belum balik, tapi masih membawa hafalan Al-Quran. Jadi sekali lagi, siapa yang perlu dikasihani, kita atau mereka?
Oh berarti solidaritas tidak boleh. Kita solidaritas kepada mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, solidaritas kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kalau mereka tersakiti, kita pun juga ikut tersakiti. Doakan mereka yang baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya kematian mereka itu menjadi satu mauidhah buat diri kita pribadi. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan sebaik-baik nasihat adalah kematian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya orang-orang yang umur 40 tahun saja? Ya tentunya tidak. Saya yang belum ada 30 tahun, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu pun juga sama. Mungkin saya yang terakhir, panjenengan yang duluan. Atau mungkin panjenengan yang duluan, saya yang terakhir. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau guru saya ketika ingin mengibaratkan kematian itu seperti pencit Pak, seperti pelem. Ada pelem niku masih jadi bunga tapi sudah gugur. Gini apa nggih? Manusia masih janin belum jadi orang sudah gugur. Ada pencit itu yang masih kecil-kecil segini sudah pada gugur. Masih begitu pula manusia masih bayi tapi sudah gugur, anak kecil sudah gugur. Ada yang kemudian sudah sampai segini, ya pencet melih, masih pentil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah gugur. Ada yang kemudian belum matang sudah gugur, masih mangga muda sudah gugur. Walaupun kadang gugur ini ku dipaksa, dibandem tonggo, disenggek cah cilik nih Pak. Tapi dia masih kecil, dia masih muda, tapi sudah gugur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebaliknya ada yang sudah matang tapi tidak segera gugur, ada yang sampai dimakan codot tapi juga tidak segera gugur, dan ada yang sampai kering Bapak Ibu yang dirahmati Allah tapi tidak segera putus dari dahannya. Kenapa Pak? Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ibarat kematian dalam kehidupan kita, kapanpun bisa tiba. Entah itu kita yang umurnya masih, mungkin putra-putra kita yang masih kecil atau yang masih muda, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mungkin hanya sisa hari ini saja, mungkin besok, mungkin hanya jam ini saja, mungkin hanya beberapa menit ke depan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya mari kita berusaha untuk senantiasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau mau infak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau bersedekah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekahkan dengan totalitas. Kalau mau ibadah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ibadah dengan totalitas. Mau puasa, mau sholat, mau zakat dan lain sebagainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ibadah dengan totalitas. Bukan hanya panjenengan, tapi juga saya pribadi, saya yang menyampaikan juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah saya berikan. Zakat mal Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau zakat mal hanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat anjing saja Pak, anjing itu patuh dengan tuannya. Ini apa Pak? Patuh dengan tuannya. Jika ngopo-ngopo patuh, suruh duduk. Kenapa kok seorang anjing, seekor anjing, bukan seorang ya, seekor anjing patuh dengan tuannya? Ya, karena dia tahu tuannya itu yang kasih makan, tuannya itu yang kasih minum, tuannya yang kasih tempat tinggal, tuannya yang ramah dia sejak kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seekor anjing dia patuh dengan tuannya. Tapi kita mengaku manusia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih mulia daripada anjing, lebih mulia daripada hewan, lebih punya akal, lebih punya hati nurani, lebih bisa berpikir. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwasanya kita itu hidup di atas tanahnya, sadar bahwasanya kita itu bernaung di bawah langitnya. Yang kita hirup itu adalah udaranya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada kata tapi dalam ketaatan kita kepada Allah, masih ada alasan dalam kepatuhan kita kepada Allah. Oh yo sholat tapi yo ibadah alasane dan lain sebagainya yo ngaji yo tapi dan lain sebagainya. Maka benar Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang kafir, mereka benar-benar tidak mau patuh sama Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall.
Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Binatang ternak itu masih patuh, panjenengan nggih Pak Haji punya kerbau, ayo digiring rono masih mau. Punya panjenengan punya kucing, ngingoni burung dan lain sebagainya, masih patuh, sedikit-sedikit patuh. Tapi ketika ada orang dia mengaku manusia, diberikan akal, diberikan hati nurani, sama sekali tidak patuh sama Allah, maka dia lebih hina daripada binatang ternak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka mari, hidup ini bukan uji coba, yang mana kemudian kalau misalkan kita gagal bisa diulangi lagi, gagal diulangi lagi. Tidak, hidup hanya sekali. Setiap langkah yang kita lalui tidak akan pernah kembali lagi ke belakang. Setiap detik yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada yang tahu, tidak ada dari kita yang tahu akhir dari kematian kita nanti mati dalam keadaan seperti apa. Ada orang yang ketika kelihatannya beriman terus, tapi kata Rasulullah SAW dia sudah mau masuk surga, ternyata di akhir kematiannya dia malah justru berbuat perbuatan penduduk neraka. Ada orang yang dia itu seakan dia terlihat orang penduduk neraka, perbuatannya welek terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kematiannya dia melakukan satu perbuatan yang menyebabkan dia masuk surga, maka Allah ampuni seluruh keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Ada dua orang anak, Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati, ada dua orang anak, kakak dan adik. Si kakak ini seorang abid. Ini cerita dari kalangan Bani Israel yang mungkin pernah saya sampaikan ketika menyampaikan Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Itu disebutkan juga dalam kitab tersebut. Seorang kakak adik, Bapak Ibu. Si kakak ini dia seorang abid, ahli ibadah. Si adik ini dia tidak tahu diri. Kakaknya kakaknya ahli ibadah, kakaknya seorang abid ahli ibadah, tapi adiknya ini panggah maksiat. Si kakak berada di atas, si adik berada di bawah. Karena rumahnya bertingkat. Si kakak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu kali terbesit di pikirannya, kok saya tidak turun aja lihat adik saya, sesekali tegak miras lah. Ya, sesekali saya minum minuman keras sekali saja, nanti habis itu saya pasti akan semangat lagi untuk ibadah, saya akan naik lagi. Si adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebaliknya, ketika kakak punya pikiran seperti itu, si adik punya pikiran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saya tidak malu sama orang-orang, saya tidak malu sama kakak saya toh. Mosok kakak saya ahli ibadah, mosok adiknya seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bebarengan adik dan kakak keluar dari kamarnya, si kakak turun, si adik naik. Ternyata kakak terpleset, jatuh, kepalanya batu ini terbentuk adiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keduanya meninggal dalam keadaan yang berbeda. Si kakak ternyata meninggal dengan niatan yang buruk, sedangkan si adik meninggal dengan niatan yang baik. Allah ampuni dosanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kata Rasulullah SAW, ada orang dia mati, Pak. Matinya itu mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Ya. Mati dalam keadaan jihad fisabilillah, tapi Rasul mengatakan masuk neraka orang itu. Ketika dicari-cari, ternyata dia mencuri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebongkah emas, Pak. Sebongkah emas hanya sebesar kepalan ini. Gara-gara dia sudah ikut jihad sampai mati, Bapak Ibu, tapi gara-gara mencuri haknya orang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ada istilah salep. Salep itu apa? Kalau misalkan ada orang kafir dibunuh dalam peperangan, bukan dalam kedamaian seperti ini. Dalam peperangan orang kafir dibunuh oleh orang-orang yang beriman. Maka yang membunuh ini boleh mengambil hartanya si orang kafir ini. Nah, kalau dalam hukum Islam nanti seperti itu ada dalam hukum-hukum peperangan. Nah, ini yang membunuh orang lain, tapi orang lain lihat diambil karena bawa emas banyak di kalung nih, Bapak Ibu dirahmati Allah, diambil, didelik nih di bajunya. Mati dia dalam keadaan jihad fisabilillah, tapi Rasul mengatakan dia masuk neraka. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang dia bunuh 100 nyawa, belum sempat sholat, belum sempat minta ampun kepada Allah, belum sempat berbuat kebaikan, hanya mau ke sana saja, hanya mau ke sana. Tapi Allah wafatkan di tengah jalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ganjar niatannya yang baik, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tidak ada dari kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang
mengetahui kapan kita mati, maka sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita pun harus perhatikan setiap kali kita mau berbuat maksiat, setiap kali mau berbuat maksiat, bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu itu diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, coba telisik dari kegiatan kita sehari-hari, yang paling jadi mayoritas nih apa? Yang paling dominan itu apa? Main HP, gimana? Atau dengarkan musik, atau napa niku medsosan, atau menggunjing, atau malah justru ngaji, atau malah justru ikut kajian taklim, atau malah justru sholat, atau malah justru hal-hal yang baik, zikrullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat satu hari yang kemarin saja, ini nanti atau mungkin ya, kita lihat apa yang menjadi kebiasaan kita. Karena Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih banyak menggunjing orang, sebelum kita lebih banyak mencela orang, sebelum kita lebih sering untuk mendengarkan lagu-lagu, lagu dangdut dan lain sebagainya. Coba Pak, sebelum meninggal nanti, ada orang dia sering mendengarkan lagu-lagu dangdut, kemudian dia katakan ketika anaknya mengatakan, "Pak, la ilaha illallah, Bu, la ilaha illallah, nak ambilkan saya HP, saya mau dengarkan dangdut." Mau enggak Pak? Enggak ada yang mau. Nak, karena kebiasaannya main HP, medsosan, nak tolong ambilkan saya HP, saya mau lihat Facebook saya. Anaknya sudah mengatakan, "Pak, la ilaha illallah, Bu, la ilaha illallah," tapi apa yang diminta? HP saya, Pak, HP saya, nak, medsos saya, nak, saya mau buka Instagram saya mau buka TikTok, saya mau buka Facebook dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menunaikan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnal khotimah, dihindarkan kita dari adab kubur dan dihindarkan kita dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembukaan dari saya yang sampai setengah jam nih Pak. Tapi mboten napa-napa nggih. Ya, enggak apa-apa. Nggih, taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita lanjutkan langsung saja pembahasan kita. Riyadus napa Pak? Bulughul Maram nggih. Bulughul Maram sampai ke hadis 39. Bulughul Maram hadis ke-39, babnya babul wudu. Babul wudu, kitabut taharah, hadis ke-11 dari bab tersebut. Kalau dari awal kitab itu hadis ke-39. Sampun nggih. Yang bawa HP, yang bawa kitab silahkan dibuka. Wa anhu, dan darinya, dari siapa? Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridhoinya. Annahu ra'an nabiyya, bahwasanya dia melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'a itu melihat, pernah melihat. Ya'khudhu li udhunaihi ma'an, mengambil, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil untuk telinga beliau, membasuh telinga, mengusap telinga, ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'si, air, ya, selain yang beliau ambil untuk mengusap kepala beliau. Akhrajahul Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wa huwa inda Muslim, dan hadis ini dalam riwayat Imam Muslim min hadal wajh, dari sanad ini bilafdin, dengan lafadz wa masahabi ra'si, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap kepala beliau, bima'in ghairi fadli yadaihi, dengan air yang bukan sisa dari air membasuh tangannya.
Wahwal mahfud, kata Imam Ibnu Hajar, dan itulah yang dihafalkan. Taib. Saat jaringnya dilanjutkan, silahkan ngopi dulu Pak. Ngopi dian Pak. Mungkin enggak? Ngelak. Niki. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram. Hadis yang pertama, dua-duanya sanadnya sama gitu. Jadi sama-sama dari Abdullah bin Zaid, sama-sama urutan-urutan sanadnya. Yang pertama itu Abdullah bin Zaid mengatakan, saya melihat Rasulullah, beliau membasuh telinga dengan air yang bukan sisa dari membasuh kepala. Jadi kepala ambil air lagi, dikipatne terus telinga. Lah dalam riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sama, ya, itu ternyata lafadznya Rasulullah SAW beliau membasuh kepala dengan air yang tidak sisa dari ketika beliau membasuh tangan. Kira-kira bertentangan apa mboten Pak? Bertentangan apa mboten? Belum paham satu ya. Dereng paham ya. Nanti ngeten. Hadis yang pertama, Rasul itu basuh ngusap telinga, ngusap nggih. Mengusap telinga itu pakai air yang bukan sisa. Jadi ambil air lagi. Beliau ambil air terus kemudian ngusap kepala, ambil air lagi, diciprate kemudian mengusap telinga. Nah, di hadis satunya Rasul itu ternyata beliau mengusap kepala itu juga ambil air sendiri, bukan air sisa ketika beliau membasuh tangan. Bertentangan enggak? Tidak, nggih. Tidak bertentangan. Walaupun sebagian ulama mengatakan bertentangan, nggih. Bertentangan, harusnya apa? Harusnya ya lafadz yang pertama tadi itu salah, karena lafadz yang pertama itu diriwayatkan Imam Baihaqi, yang lafadz yang kedua diriwayatkan Imam Muslim. Yang Imam Muslim otomatis lebih kuat, maka yang pertama itu harusnya salah, harusnya disesuaikan dengan yang kedua. Abdullah bin Zaid itu tidak mengatakan bahwasanya Rasulullah mengusap telinga, ya, mengusap telinga bukan air sisa dari mengusap kepala. Ya. Abdullah bin Zaid harusnya tidak ngomong seperti itu, tapi ngomong sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, yaitu Rasulullah mengusap kepala bukan sisa dari air membasuh tangan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, malah justru yang pertama dan yang kedua itu melengkapi satu dengan yang lainnya, karena dua-duanya sahih. Perkara ini beda, sing sitok Kanjeng Nabi nggih. Katanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi itu mengusap kepala, beliau ambil air sendiri mengusap kepala, bukan sisa dari membasuh tangan. Basuh tangan dulu, ambil air lagi, mengusap kepala. Nah, untuk hadis yang pertama tadi, hadisnya Imam Baihaqi itu ditambahi, setelah mengusap kepala, beliau ambil air lagi, kemudian mengusap telinga. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lah nanti ada hadis riwayat lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat Imam Bukhari, beliau sampai di hadisnya Utsman nggih. Oh ya, hadisnya Utsman ketika berwudu itu, yang hadisnya riwayat Imam Bukhari, itu ternyata yang dicontohkan Utsman ambil air terus kemudian dicipratne, kemudian dibasuh kepala, ke belakang, ke depan lagi, terus langsung masuk ke telinga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang satu sahih, wes ora usah padu. Nggih, Pak. Yang satu sahih wes ndak usah padu. Artinya apa? Dua-duanya benar. Artinya apa? Utsman nggih, itu ketika melihat Rasulullah SAW beliau wudu pakai cara itu yang dicontohkan Utsman. Nah, ketika Abdullah bin Zaid orangnya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin satu kali beliau melihat ternyata Rasulullah melakukan hal yang berbeda, ambil air untuk mengusap kepala, ambil air lagi untuk mengusap telinga. Sudah, masalah terpecahkan.
Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hanya perkara seperti ini jangan sampai kemudian menyebabkan kita saling berdebat, padahal sitok lan sitoke ora ngerti, podo-podo ora ngerti nih. Ada seorang suami pulang-pulang Pak, pulang-pulang kerja belum sholat isya, shift malam belum sholat isya, pulang ke rumah sholat isya, dilihat istrinya, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa kata istrinya? Mas, sampeyan ndak sesuai sunnah. Lah kok iso? Karena pas sujud turun tangan dulu, harusnya lutut dulu. Suami nih pulang kerja Pak, ora dicepai kopi, ora dicepai madang, tapi langsung dibilangi seperti itu. Pripun Pak? Nyolot, nggih Pak. Si suami mengatakan, sampean niku sing nggak maca hadis. Dua orang ini Pak akhirnya tidur nggak ngomong sama sekali, suami istri. Semalaman nggak ngomong, tapi ya sama istrinya tetap dicepakne minuman, tetap dicepakne makan. Nggak ngomong sama sekali sampai besok hari Pak. Ternyata permasalahannya apa? Ketika si suami ini datang kepada seorang ustadz, ngaku Pak, aslinya aku yura moco. Istrinya aku yura moco, suami ini yura ngerti hadise. Cuman si istri itu belajarnya ke Ustadz Fulan, si suami belajarnya ke Ustadz Fulan. Ustadz Fulan condongnya pada kalau misalkan tangan dulu, Ustadz Fulan condongnya kalau lutut dulu. Padahal dua-duanya hadisnya sahih. Perdebatan di situ kan banyak nanti Bapak Ibu. Dari kalangan madhab Syafi'i dan kalangan madhab Hambali diperdebatkan banyak. Padahal dua-duanya sahih. Nah, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kadang kita seperti itu. Podo-podo ora ngerti nih, tapi mergo cara ngelingke wi gak penak nggih. Sing ngelingke kok yo mbok yo dicepak-cepak isik, terus kemudian makan dulu, engko lek pas arep turu ngono dijak jagongan. Ki napa nggih, Pak? Lah ini ndak pulang-pulang langsung diomongi sampean enggak sunnah. Insyaallah nggih. Nah, itu Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah bahayanya. Artinya kalau misalkan di sana ada satu permasalahan, satu perbedaan pendapat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanyakan dulu. Oh, padahal itu Pak, hadis yang tangan sama yang lutut, dua-duanya itu diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadisnya cuman selisih beberapa nomor. Sing sitok di hadis sekian, yang sitok di setelah mungkin sekitar 1 atau 2 hadis yang lutut itu. Dua-duanya di kitab yang sama, tapi mergo loro-loro niku ora ngerti, ya gur gacuk nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah malah justru mengakibatkan dua-duanya ndak berbicara sama sekali semalaman. Inilah bahayanya kita dan inilah potret dari masyarakat kita. Nggih napa nggih? Nggih. Ora atik tabayun barang. Sing penting pokok men itu jadi satu dalil digunakan untuk memvonis orang jebret, padahal podo-podo ora maca hadise nggih. Baik. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, permasalahan tentang apakah mengambil air lagi untuk mengusap telinga atau tidak sudah terpecahkan, dua-duanya hadisnya sahih. Jadi tidak usah debat lagi. Baik. Kemudian ini hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam ternyata ketika mengutip hadis ini, ya beliau ketika mensyarah ternyata juga syarahnya tidak begitu banyak. Dan saya lihat Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil istimbat daripada hadis ini. Semoga menjadi mauidhah buat kita semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Langsung saja. Hadis ke-40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah,
mereka akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalina, dalam keadaan bercahaya, wajahnya bersinar, anggota tubuhnya bercahaya, min asaril wudu, karena bekas wudunya. Faman istata'a minkum ayyutil, nah ini perkataannya Abu Hurairah. Maka kemudian ini Rasulullah SAW mengatakan sampai di sini saja, Pak. Ghurran muhajjalin min asaril wudu, sudah sampai di situ saja. Kemudian ditambahi sama Abu Hurairah, faman istata'a minkum ayyutil ghurratahu falyaf'al. Kata Abu Hurairah, barang siapa yang bisa untuk memanjangkan cahayanya, hendaklah dia melakukannya. Ini tambahan dari sahabat Abu Hurairah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua orang tahu. Bahkan di sini itu dikurung jadi satu, Pak. Kan perkataan Rasul, inna ummati ya'tun, sesungguhnya umatku nanti datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya, anggota tubuhnya wajahnya bersinar, anggota tubuhnya bercahaya. Di hari kiamat sudah. Sampai di situ. Abu Hurairah nambahi, maka karena Rasul bilang seperti itu, siapa yang bisa memperpanjang girahnya, memperpanjang cahayanya, hendaklah dia melakukan. Tapi tidak dipisah dalam beberapa teks. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena perkara ini akhirnya para ulama berbeda pendapat. Yang satu mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perkataannya Rasulullah. Yang satu lagi mengatakan ini perkataannya Abu Hurairah. Padahal perawinya Abu Hurairah mengatakan bahwasanya ini perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salah kutip, Pak. Ternyata bisa sampai seperti itu. Akhirnya nanti ke hukum fikih gimana? Ke hukum fikih. Karena kan bagi orang yang mengatakan ini perkataannya Rasul, otomatis kan, oh berarti kalau begitu, misalkan kita mengusap sampai di tangan, maka boleh dong kita perpanjang lagi sampai ke kelek. Tapi jumhur ulama yang berpendapat boleh dipanjangkan itu tidak ada yang sampai ke kelek, mboten enten, Pak. Ya luwih sithik ngono tok. Lah sing sampai lutut ya di luwihne sithik ngono. Terus kalau yang wajah, ya wajah di luwihne sithik. Tapi kalau kita, Pak, wajah sama rambut semuanya basah, kotos-kotos kabeh. Nggih, Pak. Kotos-kotos kabeh. Padahal kan lek rambut cuman di usap saja, kalau wajah di basuh. Tapi ternyata rambutnya yo ngetepres. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu rahmatillah, sebelum kita beranjak ke perselisihan itu, kita lihat makna dari hadis ini. Inna ummati, sesungguhnya umatku yang mana? Umat Rasul itu ada dua. Umat Rasul itu ada dua, Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu ummatud dakwah. Yang kedua, ummatul ijabah. Umat dakwah dan umat ijabah. Maksudnya apa? Umat yang pertama itu umat yang harus didakwahi. Ya. Walaupun dia belum menerima dakwahnya Rasul. Orang-orang kafir, itu mereka umatud dakwah. Jadi umatnya Rasul itu seluruh orang yang hidup dari zaman Rasul sampai hari kiamat semuanya umatnya Rasul. Dan semuanya asalnya umat dakwah semua. Lah nanti yang mau beriman kepada Rasul itu namanya umat ijabah. Mafhum nggih? Ya. Jadi seluruh orang yang hidup sejak Rasul sampai nanti hari kiamat semuanya umatnya Rasul, umat dakwahnya Rasul. Rasul harus berdakwah kepada semua orang di seluruh dunia ini yang nanti disampaikan oleh para pewaris-pewarisnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ada orang yang beriman kepada Rasulullah, merekalah yang disebut umat ijabah karena sudah mengijabahi dakwahnya Rasulullah. Nah, yang dimaksud di sini itu bukan umat dakwah, tapi umat ijabah. Berarti masih dia kafir, masih dia mungkin Nasrani, masih Yahudi, terus gek wudu. Ada orang kafir, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, Buddha, terus wudu, tetep wae masih wudune bendina kuwi 1000. Tapi ya panggah sok ben mboten murup.
nggih Pak. Masih ping 1000 wudu nggih sampai ledeh. Nanti tetap saja di hari kiamat ditagih, ya Allah, saya sudah wudu di dalam ketika di dunia saya sudah wudu sehari 1000 kali, tapi dia beragama Hindu, ya padha wae mengke mboten murup, ora murup meneh, ora bercahaya. Sing murup kuwi khusus bagi umat yang mau beriman sama Rasul. Mafhum nggih? Ya. Taib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, dari situ nanti Rasulullah SAW mengenali kita, Pak. Oh, kayak umatku kayak sing biasanya wudu gitu. Nanti misalnya ada orang dia kafir, Nasrani, tidak pernah wudu, ya otomatis tidak dikenali sama Rasul. Yang dikenali itu hanya yang bercahaya saja. Taib. Ini yang dimaksud dengan ummati di sini. Kemudian yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kenapa hari kiamat dikatakan sebagai hari kiamat? Ya, ini sudah selesai napa? Oh, masih ada waktu sampai jam 6 nggih, Pak? Siap napa mboten nih? Nggih, siap. Ya, taib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaumal qiyamah kata Rasulullah. Kenapa kiamat dikatakan sebagai kiamat? Kiamah itu artinya penegaan. Jadi hari penegaan atau hari pembangkitan. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, hari ditegakkannya keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dunia ini merasa dirinya itu punya jabatan, merasa dirinya itu punya harta, merasa dirinya punya kekuasaan, semena-mena berbuat zalim kepada sesama, kepada orang yang dianggap rendah, lebih rendah daripada dirinya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekerikil batu yang kita lemparkan ke saudara kita, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Walaupun hanya seucap kata mencemooh saudara kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka seperti yang tadi kita sampaikan, apa? Orang beriman yang cerdas itu harusnya tidak menyiapkan musuh di akhirat nanti. Mencela orang, mencaci orang, merendahkan orang, berbuat zalim kepada orang, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya orang beriman seperti itu. Tapi selama ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, masih banyak ya Pak kedoliman yang kita lakukan. Nah, boleh enten medsos ngeten iki nggih Pak. Ya, kita gur medsos, saya kan cuma nulis Pak Ustaz. Tapi sing maca yo krasa nyelekit, nggih Pak. Berapa banyak orang kemeropok gara-gara maca medsos. Nggih napa nggih Pak? Ya. Sekarang aja medsos malah justru jadi penyebab seseorang bisa dipidanakan, gitu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, medsos ini bisa mengganggu orang. Kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bijak-bijak kita dalam bermedsos. Jangan sampai kemudian mungkin selesai, mungkin orang tidak lihat. Aku kan guru ngomong ini, dia tidak tahu siapa saya. Loh, dia tidak tahu siapa saya. Tapi Allah itu tahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sinten sing omongannya nyelekit, sinten yang mencemooh, dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Ya, itu semuanya. Ya, baik. Jadi itulah kenapa dinamakan sebagai hari kiamat. Kiamat itu artinya tegak atau bangkit. Kalau tegak itu berarti nanti keadilan ditegakkan oleh Allah. Kalau misalkan bangkit berarti setiap orang akan dibangkitkan dari kematiannya. Taib. Kemudian ghurran muhajjalin. Apa yang dimaksud ghurran muhajjalin? Bercahaya dan bersinar. Bersinar dan bercahaya. Ghurran itu Pak, asal katanya ada kuda hitam ngoten nika, terus kemudian tenggen mriki bathuke mriki enten putih. Atau gampangane Pak, panjenengan gadah napa nggih? Kucing. Kucingnya wireng blejet, tapi enek putih sithik di bagian kepala sini. Nah, itu yang dimaksud ghurran. Kalau muhajjalin itu di anggota tubuh. Nggih, di anggota tubuh yang lain. Kucingnya kucing ireng, nggih. Tapi ternyata ada putihnya di bagian kaki sama tangan, itu namanya muhajjalin. Itu bedanya ghurran sama muhajjalin. Ghurran khusus untuk wajah, bersinar wajahnya, bukan terus cemlorok didelok mata sulap mboten. Ya lebih bersinar daripada orang lain. Ya. Kalau muhajjalin itu anggota tubuh kita. Cahayanya berbeda. Cahaya wajah dengan cahaya yang ada di anggota tubuh kita itu
berbeda. Makanya dibedakan, Rasul mengatakan yang satu ghurran, yang satu muhajjalin. Taib, itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah dari mufradat di hadis ini. Apa yang bisa kita ambil istimbat di sini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wudhu kita itu ada fadilahnya, fadilah yang bisa kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik di dunia maupun di akhirat nanti, lebih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketika di dunia wong sing gawe wudu dengan orang yang tidak pernah wudu. Di akhirat nanti wudu kita nggih akan menyebabkan bercahayanya anggota tubuh kita. Dan Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, sekali lagi wudu ini khusus untuk umatnya Rasul saja. Umatnya Nabi Musa ndak, umatnya Nabi Daud tidak. Rasulullah SAW pernah sampaikan lakum siman laisat lihadin minal umam, dalam riwayat Imam Muslim, kalian punya tanda yang tidak dimiliki oleh umat manapun. Apa itu? Tariduna alayya ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalian nanti akan bisa aku kenali karena kalian murub, bercahaya wajahnya, kemudian juga bercahaya, bersinar anggota tubuhnya, maka saya bisa mengenali kalian daripada umat-umat yang lainnya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi ketaatan kepada Allah itu menyebabkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebenarnya saya tertarik dengan statement ini, Pak. Tapi niki wis jam 6. Saya sebenarnya mau kasih kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang statement ini, dan insya Allah mungkin saya akan kisahkan pada pertemuan yang akan datang nanti. Monggo ndak kebablasan ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Berarti alhamdulillah paham semuanya. Insya Allah. Taib, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita di kehidupan ini pada hari ini, dan Allah juga menutup dengan barokah di hari kita ini juga, di malam nanti sebelum kita tidur. Allah berikan barokahnya kepada kita, rahmatnya kepada kita, karena kita memulai hari kita dengan kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang. Dan semoga Allah senantiasa mempererat hubungan kita, mempererat tali persaudaraan kita yang mungkin hanya bertemu ketika kajian, mungkin hanya bertemu di dalam masjid, tapi insya Allah pertemuan kita kali ini yang dipertemukan karena Allah, berpisah karena Allah, insya Allah akan Allah pertemukan di akhirat nanti di surga bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.